Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dari kelas IFD 51. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan source code yang sudah saya buat untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah pengolahan citra yang diampu oleh Ibu Dr. Fauziah Eskom MMSI. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, oke, di sini adalah tahap pertama, yaitu import gambar dan atau citra yang berwarna. Nah, di sini untuk tahapannya yang pertama, saya menginstal library-nya terlebih dahulu yang dibutuhkan, ya, seperti OpenCV, Matplotlib, dan NumPy. Lalu selanjutnya di bawah kita import library-library yang telah diinstal tadi, dan diberi alias, ya, di sini pyplotnya menggunakan plt dan NumPy-nya np. Lalu ada juga library yang bawaan dari Google Colab, ya. Di sini saya gunakan files untuk mengupload file yang saya miliki untuk nantinya akan diolah menjadi sebuah gambar atau citra. Oke, untuk yang tahap pertama, kita run terlebih dahulu. Di tahap ini saya akan mengupload satu foto pribadi saya. Oke, masih, ya, choose file, dan di sini saya akan mengupload sebuah foto. Oke. Nah, fotonya udah terupload, dan di sini ada satu kondisi, ya. Ketika image-nya sudah ada, any itu yang artinya apapun yang ada di dalam variable image ini, yang dimana menggunakan OpenCV, ya, library OpenCV itu dia akan meread sebuah file yang telah diupload dari library Google Colab sebelumnya, yaitu files.upload. Nah, di sini image ready, ya, yang artinya sudah terupload image, ya. Lalu akan langsung ke tahap yang kedua, yaitu implementasi operasi-operasi dasar pada gambar. Nah, untuk operasi dasar pada gambar yang pertama yaitu menampilkan yang sebenarnya. Nah, sebelum itu semua, saya akan menyiapkan terlebih dahulu height dan weight-nya, dimana di sini menggunakan fungsi shape dari image yang sudah diimport tadi, sudah diupload tadi, dimana height weight-nya itu akan dapat dengan yang pertama adalah height, yang kedua adalah weight, dan yang ketiga itu opsional atau tidak digunakan. Nah, yang pertama atau di tahap kedua, poin pertama adalah menampilkan gambar dengan warna sebenarnya, dimana di sini adalah CVT color, dimana yang merupakan sebuah fungsi untuk merender sebuah image dengan color yang RGB, ya, yang sebenarnya yang sudah diupload. Nah, lalu selanjutnya kita membuat sebuah variabel di tahap kedua, yaitu image gray, sesuai dengan instruksi, ya, menampilkan gambar dengan warna keabuan atau grayscale. Nah, di sini juga menggunakan CVT color, namun dengan fungsi yang berbeda, yaitu CV2 color BGR to gray. Nah, yang artinya mengubah si gambar to grayscale atau abu-abu. Nah, kita bahas semua fungsinya terlebih dahulu, lalu kita akan melihat hasilnya nanti di akhir. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu mengampilkan hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, di sini ada fungsi rotate dari CV2, yang dimana berapa arahnya itu kita tentukan, ya, dari sini dari variabel konstan yang ada dalam CV2, yaitu rotate 90 clockwise, yang dimana 90 derajat, ya, di situ 90-nya 90 derajat clockwise jarum jam. Nah, selanjutnya di sini untuk memastikan bahwa gambarnya menjadi RGB kembali, yaitu image yang sudah di-rotate akan di-convert lagi menjadi RGB kembali, menjadi berwarna kembali. Nah, lalu selanjutnya di poin keempat akan menampilkan hasil cermin atau flip, yang dimana di sini case-nya adalah horizontal. Di sini saya sempat baca-baca, untuk flip itu ada beberapa opsi, ya.
ada flip horizontal, ada flip vertikal, ada flip both atau keduanya. Dimana kalau horizontal itu 1, untuk vertikal itu 0, dan untuk yang keduanya itu min 1 gitu, atau min 1 ya, saya lupa. Cuman yang pasti antara 3 itu. Nah, lalu di sini juga untuk memastikan outputnya RGB atau berwarna, di sini saya menggunakan CVT color image flip menjadi RGB lagi. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir dari tahap kedua ini adalah meresize sebuah gambar menjadi 2 kali lipat ukurannya. Dimana di sini width height yang sudah dideklarasikan di awal tadi akan dikalikan menjadi 2. Dimana setelah itu akan menggunakan fungsi resize terhadap gambar yang ada di sini dengan skala dikali 2. Jadi gambar yang sudah dibuat tadi dikali 2 menggunakan interpolasi atau interpolation, shift itu interlinear itu. Nah, lalu dirender lagi menjadi RGB. Oke, ini plot ini digunakan untuk supaya si hasilnya itu rapi ya, supaya bisa dikasih title, bisa diurutkan juga. Jadi saya sengaja menggunakan matplotlib library plot untuk mengambil fungsi figurnya ini dengan fig size-nya 10 kali 10 itu. Nah, di sini ada koordinatnya ya, dimana 2.2 itu merupakan sebuah dimensi dimana x-nya 2 item dan y-nya juga 2 item. Nah, lalu parameter ketiganya itu yaitu urutannya, yaitu dimana 1 itu dimulai dari yang atas kiri, lalu 2 ke kanan seperti ini ya, yang grayscale, lalu 3-nya itu ke bawah yang kiri ya. Nah, dia itu yang menampilkan yang 90 derajat searah jarum jam, dan yang keempatnya adalah pencerminan horizontal. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya hasilnya. Untuk yang pertama, untuk menampilkan warna asli atau gambar sebenarnya. Ya, di sini warnanya masih warna aslinya ya, warna natural. Lalu selanjutnya dibuat grayscale. Setelah itu gambarnya di rotate menjadi 90 derajat searah jarum jam ya ke kanan. Lalu pencerminan horizontal bisa dilihat di sini, ini posisinya jadi terbalik ya, dari kiri menjadi ke kanan. Nah, lalu selanjutnya yang kelima, saya buat terpisah menjadi plot terpisah, dimana karena dia ukurannya besar, nah di sini menjadi 2 kali lipat ya di plot baru. Nah, seperti itu untuk tahap kedua ini. Hasilnya ada 5 gambar ya. Yang pertama yang gambar asli, yang kedua grayscale, yang ketiga 90 derajat ke kanan, yang keempat horizontal flip, dan yang kelima yaitu resize. Coba run kodenya. Ya, hasilnya sama ya, berarti ini berhasil sesuai ekspektasi. Nah, lalu selanjutnya di tahap ketiga, nah di sini di soalnya yaitu ada 5 proses transformasi. Yang pertama transformasi citra negatif, yang kedua ada contrast stretching, yang ketiga adalah thresholding menggunakan metode binary dengan threshold 120, yang keempat ada gray level slicing, dan yang kelima adalah bit length slicing. Oke, yang pertama dulu untuk yang negatif ya. Di sini yang negatif menggunakan rumus dimana yang tadi image gray, yang grayscale tadi akan diambil lagi, nah, dimana 255 dikurang image gray yang artinya dinegatifkan gitu. Nah, lalu selanjutnya di nomor kedua atau di tahap ketiga 6.2 transformasi contrast stretching, dimana min max value nya diambil menggunakan numpy dari image gray yang tadi sudah digunakan ya.
Nah, lalu selanjutnya contrast stretching-nya menggunakan fungsi normalize. Di sini itu image gray-nya uh, digunakan sebagai parameter pertama, lalu yang keduanya adalah non. Nah, ini opsional ya. Yang ketiganya itu 0, dimana minimumnya ini dan maksnya itu 255 ya. Nah, lalu menggunakan variabel CV2 min max yang value-nya itu 32. Nah, lalu nanti akan ditampilkan di bawah ya. Coba running terlebih dahulu. Apakah akan berhasil menggunakan grayscale yang awal. Nah, ini grayscale awal, ini citra negatif, lalu ini hasil kontras stretching. Ya, agak bedanya agak sedikit ya, karena memang sama-sama grayscale juga terlalu kelihatan. Nah, oke. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu thresholding menggunakan metode binary dengan threshold 120. Oke, 120 di sini menjadi sebuah variabel threshold value dengan OpenCV2 menggunakan fungsi threshold, di mana yang digunakan di sini masih image gray yang tadi dengan value-nya 120 dan maksimumnya 255, lalu menggunakan juga variabel dari CV2 yaitu trace binary. Di sini yang value-nya adalah 0, lalu image threshold-nya akan ditampilkan di poin ke-4 sini ya. Nah, ini hasil thresholding binary dengan threshold 120. Nah, selanjutnya gambarnya berbeda ya, jadi lebih kontras ke yang hitamnya. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor 4 itu gray level slicing dengan background ya, yang lower boundnya 100 dan upper boundnya 100. Di sini saya setnya 100 sama 200 saja. Dengan image gray slice-nya mengcopy dari image gray yang tadi supaya tidak merusak image yang sudah ada ya, karena ini akan mengubah ketika di sini akan mengubah si image gray. Jadi image gray slice-nya harus di copy terlebih dahulu supaya tidak merusak image yang sudah ada, karena akan digunakan lagi di sini. Oke, nah image gray slice-nya di sini dimana dia itu lower bound atau kurang dari lower bound-nya itu 100. Ini tuh hasilnya akan jadi true kalau dia itu kurang dari 100 dan sama dengan 0. Nah, untuk gray slice-nya lebih dari upper bound, dia juga akan menjadi 0 hasilnya. Nah, lalu di sini kita mengcopy kembali dari image gray. Nah, selanjutnya akan dilakukan masking terhadap image gray slice dan image gray slice yang lebih dari sama dengan lower bound dan image gray slice yang kurang dari sama dengan upper bound, dimana ini hasilnya true atau false ya. Nah, dan selanjutnya akan diterapkan sebuah masking kepada image gray slicing background dengan variabel max di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Nah, maka nanti akan dipanggilnya yaitu image gray slice background, dimana maxnya di sini di set menjadi 255. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu hasilnya ya. Untuk yang nomor 4 seperti ini, gray slicing dengan level lower boundnya 100 dan upper boundnya 200. Terus selanjutnya adalah bit plane slicing dengan bit ke-7. Di sini menggunakan fungsi bitwise n bawaan dari CV2-nya atau OpenCV-nya. Nah, di sini bit plane to extract-nya ke-7 ya, di set sebagai variabel, lalu maskingnya 1 dan bit plane to extract-nya dimasukkan ke masking, dimana bit akan terjadi variabel baru yaitu bit image bit plane dengan menggunakan fungsi CV2 bitwise n, dan dimasukkan tadi image gray-nya dan max-nya juga dimasukkan.
sehingga hasilnya sebagai berikut ya. Image bit plane-nya adalah jika image bit plane lebih dari 0, maka hasilnya adalah 255. Itu untuk rumusnya. Ini untuk layoutnya sama seperti yang pada tahap kedua, cuman di sini saya buat 3x2 layoutnya karena jumlahnya ada 6 supaya lebih kelihatan aja hasilnya. Dan mungkin hasilnya seperti ini ya, hampir mirip sama dengan thresholding binary dengan thresholdnya 120. Ini mirip, tapi yang bawah itu lebih kontras lagi, lebih backgroundnya itu lebih kelihatan lagi gitu. Oke, untuk mungkin sekian penjelasan dari saya untuk UTS pengolahan citra. Terima kasih atas UTS-nya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.